Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang dan apa kabar teman-teman semua? Saya Rizka Denetabi, mahasiswa S1 dari jurusan akuntansi kelas F di Universitas Mataram. Sebelum saya mempresentasikan mengenai apa itu identitas nasional, saya mempunyai sebuah quote. Seorang politikus asal Hungaria yang bernama Viktor Orban mengatakan, "This is our homeland, our life and science. We don't have another one. We will fight for it until the very end and we will never give it up." Namun, bagaimana kita dapat pertahankan tanah air kita jikalau kita sendiri tidak mengenal dan identitas negara kita? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu identitas nasional. Menurut sifatnya, identitas nasional tidak dapat dipisahkan dari jati diri bangsa, atau dapat disebut juga sebagai kepribadian bangsa. Istilah kepribadian sebagai identitas mengacu kepada identitas umum atau kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang menopang perilaku individu. Sementara bangsa adalah kumpulan banyak orang yang memiliki nasib yang sama dalam perjalanan sejarah sehingga memiliki tekad yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama di wilayah tertentu. Namun, apakah pemahaman statis tentang identitas nasional sudahlah cukup? Jawabannya tidak. Karena suatu negara merupakan kumpulan banyak orang yang sering berinteraksi dengan orang lain dari seluruh dunia dengan segala produk budayanya. Oleh karena itu, identitas nasional suatu negara juga harus dipahami dengan konsep dinamis. Artinya, bagaimana negara mempercepat pembangunan termasuk proses interaksi global dengan negara-negara lain di dunia. Apalagi di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi yang semakin maju serta kebebasan akses digital dan informasi melalui internet akan memungkinkan masyarakat untuk lebih leluasa berinteraksi melalui media sosial. Lalu, apa saja faktor yang memunculkan adanya identitas nasional? Menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya yang berjudul The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting. Pertama, faktor primer. Faktor ini mencakup wilayah, bahasa, suku, dan agama, dan sebagainya. Bagi negara-negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan wilayah, mereka memiliki sebuah ciri khas yang mampu membuat satu kesatuan. Contohnya seperti negara kita, negara Indonesia, berbagai unsur tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang menyatukan mereka hidup menjadi satu komunitas, yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan ini tidak menghilangkan keberagaman, dan inilah yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, faktor pendorong. Faktor ini meliputi perkembangan teknologi dan komunikasi, lahirnya sistem militer atau persenjataan modern, serta perkembangan kehidupan bernegara yang dimiliki bangsa juga merupakan realitas nasional yang dinamis bagi suatu negara yang sedang berjuang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara. Selanjutnya yaitu faktor penarik. Faktor ini meliputi kodifikasi bahasa dalam tata bahasa formal, pertumbuhan birokrasi, dan penguatan sistem pendidikan. Keempat, faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui ingatan kolektif masyarakat. Setelah kita mengetahui apa saja faktor yang memunculkan adanya identitas nasional, selanjutnya identitas nasional itu terdiri dari apa saja? Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur dari identitas nasional. Pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok sosial masyarakat yang memiliki sistem interaksi, sistem norma, dan rasa identitas nasional. Identitas yang menyatukan semua anggota dan memiliki sistem kepemimpinan yang unik.
Suku bangsa juga dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang dihubungkan oleh persepsi dan identitas kesatuan budaya. Orang-orang yang termasuk dalam suku budaya tertentu perlu memiliki kesadaran diri dan identitas untuk budaya bangsa mereka. Yang kedua, yaitu agama. Agama adalah bentuk kesadaran manusia yang muncul dalam budaya yang memungkinkan manusia yang awalnya dibatasi oleh faktor keturunan dan berubah seiring pembentukan kesadarannya. Kesadaran ini terbentuk dengan sendirinya. Menurut Berger, manusia dilahirkan secara genetik dengan diri yang tidak lengkap. Oleh karena itu, keberadaannya di dunia adalah proses menjadi manusia. Dalam konteks ini, manusia secara terus-menerus melakukan eksternalisasi dan perlahan-lahan merealisasikannya. Yang ketiga, bahasa. Secara umum, bahasa diartikan sebagai alat untuk menyampaikan apa yang terlintas dalam pikiran. Bahasa juga merupakan alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sistem simbolik dengan bentuk bunyi yang arbiter, produktif, dinamis, dan beragam. Bahasa terdiri dari beragam komponen yang ada disistematisasi. Dan di suatu sistem bahasa dipresentasikan dalam bentuk tanda bunyi, di mana setiap tanda memiliki suatu makna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap perkataan bahasa memiliki makna. Keempat, budaya nasional. Menurut Ward B. Taylor, budaya sebagai keseluruhan pengetahuan yang kompleks, seni adat, moral, serta segala kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Sementara menurut Clive Clutton, mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat, warisan sosial yang diterima oleh individu-individu dari kelompok tersebut. Yang kelima, wilayah. Di Indonesia, konsep wilayah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Wilayah adalah ruang yang berupa kesatuan geografis dan segala unsur yang terkait dengan geografi serta batas-batas dan sistemnya ditentukan oleh kriteria administratif dan fungsional. Karakter suatu masyarakat suatu negara dengan wilayah geografis daratan berbeda dengan negara kepulauan. Hal ini terjadi karena adanya kondisi alam yang mampu memengaruhi karakter masyarakatnya. Keenam, ideologi. Ideologi secara umum diartikan sebagai seperangkat aturan yang berupa gagasan atau keyakinan yang bersifat mengikat dan berguna untuk mengatur kehidupan di suatu wilayah. Menurut Gunawan Setiardjo, idealisme atau ideologi adalah kumpulan gagasan dasar tentang manusia dan semua realitas yang digunakan sebagai pedoman dan cita-cita hidup sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi berfungsi sebagai pemandu individu dalam menemukan jati diri dan tindakan sosialnya di masyarakat serta sumber inspirasi norma dan nilai sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis identitas nasional. Dari unsur-unsur identitas nasional yang telah kita bahas sebelumnya, dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3. Pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental adalah identitas yang bersifat dasar atau pokok, sehingga dapat diartikan bahwa identitas fundamental merupakan penunjang berdirinya suatu bangsa atau negara. Identitas berarti sesuatu yang fundamental berarti sesuatu yang mendasar dalam suatu hal, sehingga dapat dikatakan bahwa identitas tersebut menjadi identitas tertinggi suatu negara yang ditentukan terlebih dahulu dan menjadi acuan untuk identitas lainnya. Identitas ini meliputi dasar negara,
falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental dapat diartikan sebagai alat atau media yang dapat melambangkan suatu negara. Jika kita menggunakan perumpamaan, maka identitas instrumental ini mirip seperti warna kulit, warna mata, warna jenis kulit, dan warna rambut. Sementara identitas fundamental dapat kita umpamakan sebagai tujuan hidup dari seseorang. Identitas instrumental meliputi bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan semboyan negara. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Identitas satu ini merupakan identitas yang bersifat alami atau terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Identitas ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi suku, agama, dan bentuk fisik suatu negara. Setelah kita mengetahui mengenai apa itu identitas nasional, faktor yang mempengaruhi munculnya identitas nasional, unsur-unsur dalam identitas nasional, serta jenis dari identitas nasional tersebut, sekarang kita dapat mengetahui mengenai identitas dari tanah air kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar falsafah yang kita gunakan yaitu Pancasila. Konstitusi negara yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan negara yang masih kita gunakan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Konsepsi yang digunakan di Indonesia yaitu Wawasan Nusantara. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Bahasa nasional dari negara Indonesia yaitu Bahasa Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan dari negara Indonesia yaitu Indonesia Raya yang ditulis oleh Bapak W.R. Supratman, dan bendera negara Indonesia yaitu Sangsaka Merah Putih. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, mari kita mengingat kembali materi yang telah kita bahas. Identitas nasional adalah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan karakter bangsa. Identitas nasional muncul karena adanya faktor primer, faktor pendukung, faktor penarik, dan faktor reaktif. Identitas nasional terdiri dari suku bangsa, agama, bahasa, wilayah, budaya nasional, dan ideologi. Identitas nasional dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alami. Seorang penulis bernama Edo Keinikan pernah berkata, "Your pride for your country shall not come after the country become great. Your country become great because of your pride in it." Kebangsaan Anda untuk suatu negara harusnya tidak datang setelah negara Anda menjadi besar. Negara Anda akan menjadi besar karena kebanggaan Anda di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita menaruh kebanggaan dan keyakinan kita terhadap tanah air kita, bahwa tanah pertiwi yang kita cintai ini mampu untuk berkembang dan menjadi negara yang besar ke depannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.